Nah, ini dipilih instansinya, ya. Instansi itu kabupaten tempat Bapak Ibu mengajar sebelumnya, ya, atau kabupaten tempat naungan sekolah tersebut berada. Kemudian untuk instansi atau perusahaannya itu diisikan nama sekolah Bapak Ibu ya sesuai SK. Ini inputnya per tahun saya mulai dari awal. Kemudian jabatannya ya tenaga guru atau guru. Baik Bapak Ibu yang bersiap melakukan pengisian DRH P3K tahun 2022. Sesi kali ini saya akan khusus membahas DRH untuk menu riwayat pekerjaan. Barangkali Bapak Ibu memiliki kebingungan-kebingungan juga yang saya tampilkan di slide-nya ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, barangkali bisa mewakili nanti kegalauan Bapak Ibu. Nah, misalkan, mungkin ada yang memiliki pertanyaan, SK yang diupload itu SK pembagian tugas atau SK pengangkatan dari kepala sekolah? Oke, disimak Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini misalnya, barangkali juga ada yang memiliki kebingungan, perlu ngisi gak ya? Kemudian, saya punya SK honor atau SK kontrak, lalu SK itu diapakan? Nah, SK saya banyak, masa upload semua, dan saya pernah pindah ngajar, mana yang akan dipakai? Nah, biar Bapak Ibu tidak bertanya-tanya lagi, simak Bapak Ibu, ini sebenarnya simple. Tidak perlu diruwet-ruwetkan. Oke, yang pertama Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pengisian DRH untuk menu riwayat pekerjaan ini sifatnya opsional. Ya, artinya jika Bapak Ibu memiliki. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua memiliki SK pengangkatan dari kepala sekolah karena Bapak Ibu kan awalnya sebelum diangkat P3K kan honor atau mungkin kontrak dinas atau mungkin guru tetap yayasan di swasta dan lain sebagainya. Pasti memiliki. Nah, sekarang dari Bapak Ibu saja kalau ingin biar lengkap datanya ya sebaiknya diinput. Saran saya sih harusnya dia diinput karena Bapak Ibu kan pasti memiliki masa pengabdian. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa ini diinput per tahun Bapak Ibu. Nah, SK-nya ini adalah SK pengangkatan dari kepala sekolah, bukan SK pembagian tugas mengajar. Kalau SK pembagian tugas mengajar kan itu biasanya per 6 bulan sekali setiap ganti semester. Nah, ini SK-nya pengangkatan ini per tahun. Nah, banyak juga kemungkinan yang mengalami bahwa Bapak Ibu mendapatkan SK pengangkatan itu di awal Bapak Ibu masuk sebagai tenaga pengajar di sekolah tersebut. Nah, mumpung sekarang belum berakhir masa pemberkasannya ini, silakan Bapak Ibu meminta biar dibuatkan SK per tahun. Nah, karena nanti perlu penginputannya itu adalah SK per tahun. Nah, misalkan ini untuk yang pernah pindah sekolah atau pernah pindah ngajar, di sekolah A mengajarnya selama 8 tahun. Kemudian pindah ke sekolah B mengajarnya selama 5 tahun. Ini kan masa pengabdiannya banyak. Selama 13 tahun. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, ini sekedar simulasi. Nah, untuk penambahan nanti Bapak Ibu di sini adalah memilih instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini adalah kabupaten tempat sekolah tersebut berada. Kemudian mengisi instansi perusahaan. Nah, ini adalah nama sekolahnya yang dicantumkan. Kemudian jabatannya adalah guru. Kemudian tanggal mulai, lihat di SK Bapak Ibu masing-masing ya, SK per tahunnya. Kemudian tanggal selesainya, lihat juga di SK tersebut. Biasanya kan tanggal mulainya Januari, tanggal berakhirnya Desember 31 di tahun tersebut. Kemudian gaji pokoknya ini kalau misalnya memang berisi di SK-nya ya dicantumkan, kalau tidak berisi di SK-nya ya diisikan angka 0. Nah, surat keputusan yang diperlukan di sini adalah nomornya, tanggalnya, sama pejabatnya. Nah, itu saja sih sebenarnya Bapak Ibu. Nanti saya juga akan berikan simulasi cara pengisiannya di akun SSCSN-nya. Kemudian, yang ketiga, nah, kalau yang tadi kan 8 tahun di sekolah A, 5 tahun di sekolah B kan itu banyak sekali SK-nya Bapak Ibu. 13 SK. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu tidak perlu mengunggah semua dokumen SK tersebut. Nah, nanti pilih ya beberapa saja. Nah, misalkan yang sekolah A itu kan masa pengabdian 8 tahun. Ini boleh nanti Bapak Ibu input SK awal di sekolah A. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya tetap mengajar dari awal sampai diangkat P3K di sekolah A.
Nah, SK awal di sekolah A, kemudian surat keterangan. Surat keterangan ini yang menerangkan bahwa memang benar Bapak Ibu mengajar dari tanggal awal tahun sekian sampai terakhir sebelum diangkat P3K, itu suketnya. Itu kan bisa dari kepala sekolah. Dan yang kedua, bisa juga gunakan SK akhir plus suket. Ya, suketnya sama ya. Dan yang ketiga, boleh SK awal ditambah dengan SK akhir plus suket. Nah, ini boleh-boleh saja mana yang Bapak Ibu mau gunakan. Kemudian jika Bapak Ibu beberapa tahun kemudian pindah ke sekolah B. Nah, kemudian di sekolah B mengajarnya selama 5 tahun sampai sekarang akan diangkat di sekolah B itu misalnya. Nah, ini bisa dipilih nanti SK awal di sekolah A ditambah dengan SK awal di sekolah B. Nah, ini kan di sekolah A sebelumnya, kemudian SK awal di sekolah B ditambah dengan suket. Suket ini dari sekolah B yang menerangkan Bapak Ibu mengajar dari tahun sekian sampai tahun sekian sekolah B. Kemudian yang kedua, SK awal di sekolah A tambah dengan SK awal sekolah B ditambah dengan SK akhir sekolah B, boleh. Kemudian yang ketiga, SK awal di sekolah A ditambah dengan SK awal sekolah B tambah dengan SK akhir sekolah B plus suket. Nah, ini boleh-boleh saja Bapak Ibu. Nah, biar tidak ragu, ya Bapak Ibu tetap berkoordinasi dengan BKPSDM setempat. Nah, kalau saya yang tahun lalu, yang tahun 2021, saya mengupload 3 SK. Karena kan Bapak Ibu perlu mengunggah dokumen bukti pengalaman kerja. Nah, saya akan tunjukkan SK yang saya upload di tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu, SK yang saya upload di tahun 2021 sebagai bukti pengalaman kerja. Karena saya selama 4 tahun di swasta ya sebagai guru tetap yayasan dan 2 tahun di negeri sebagai guru kontrak dinas sebelum diangkat sebagai P3K. Sehingga saya menguploadnya cuma 3 SK biar tidak terlalu banyak. Nanti susah mengompres filenya kalau diupload semua. Nah, ini yang tahun awalnya 2016, kemudian saya tambahin dengan SK akhir di swasta ya tahun 2019. Di SK awal dan SK akhir di swasta, kemudian saya pindah ke sekolah B. Ya, ini di negeri yang tahun 2021. Nah, sehingga ini cuma 3 SK. Berarti berapa halaman ini? Ini 3 halaman, satu halaman, satu halaman, cuma 5 halaman. Sehingga tidak kesulitan nanti dalam melakukan kompres file. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang bingung bagaimana cara nginput di DRA SSCSN. Oke, kita cek simulasinya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pekerjaan Bapak Ibu tinggal klik ya. Ini simulasi yang tahun 2021 yang pernah saya isi. Nah, ini dipilih instansinya ya. Instansi itu kabupaten tempat Bapak Ibu mengajar sebelumnya ya atau kabupaten tempat naungan sekolah tersebut berada. Kemudian untuk instansi atau perusahaannya itu diisikan nama sekolah Bapak Ibu ya sesuai SK. Ini inputnya per tahun saya mulai dari awal. Kemudian jabatannya ya tenaga guru atau guru. Nah, tanggal mulainya tinggal diklik saja lalu dimundurkan tahunnya, lalu pilih tanggal yang sesuai nanti. Dan tanggal selesainya sama tinggal diklik lalu dimundurkan tahunnya, pilih tanggal yang sesuai. Kemudian untuk gaji pokok di SK saya tidak isi, saya isikan 0. Lanjut nomor surat putusan dan tanggal mulai dimundurkan tahunnya. Lalu pejabatnya ini adalah ketua yayasan, klik simpan kalau sudah. Nah, sehingga sudah berhasil menginput 1 untuk yang tahun pertama. Nah, untuk penambahan yang lainnya caranya sama Bapak Ibu. Saya tidak cantumkan semuanya. Nah, ini saya sudah berhasil menambahkan untuk 4 SK ketika di sekolah yang sama ya di swasta. Dan saya akan tambahkan untuk yang ketika honor di negeri atau kontrak ya. Sama, instansi pemerintahnya sama. Kemudian nama sekolahnya berbeda. Ya, dicantumkan nama sekolahnya dan jabatannya sama, guru. Ya, tanggal mulai tinggal diklik, mundurkan, cari tanggalnya yang sesuai. Dan tanggal selesainya juga sama.
dicari tanggal yang sesuai yang tercantum di SK. Kemudian gaji pokok ini karena tercantum di SK maka saya inputkan di sini. Dan nomor surat keputusannya, ya, kemudian tanggalnya. Nah, untuk pejabatnya karena SK kontrak berarti Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kalau SK honor berarti kepala sekolah. Lalu klik simpan kalau sudah fix. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian lagi satu, ya ini yang tahun 2020, ya sekolahnya boleh di copy saja ya. Instansinya sama, yang nama instansinya, nama sekolah, jabatannya sama, guru, dan tanggal mulainya. Ini yang untuk tahun 2021, kemudian tanggal selesainya Desember, gaji pokoknya, ya beda yang dengan tahun 2020, ya diinput sesuai yang tercantum di SK. Kemudian nomor SK, tanggal SK-nya, dan pejabatnya kepala dinas. Lalu klik simpan. Nah, ini saya sudah menginputkan lengkap ya dari awal saya sebagai tenaga guru, yaitu di yayasan tahun 2016 sampai terakhir tahun 2021. Sekian video ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.